Oke, saya mulai ya. Yang walaupun belum ada yang join, mungkin ini saya record sehingga nanti bisa dilihat pada video recordannya. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Sebelum saya mulai webinar pada kali ini, lebih baik saya memperkenalkan terlebih dahulu agar kita bisa enak dalam webinar kali ini. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Ferry. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan presentasi ataupun webinar mengenai menjadi produktif tanpa burnout. Manajemen waktu untuk keseimbangan. Sebelumnya saya akan menerangkan apa sih burnout itu. Jadi burnout ini merupakan sebentar ya, bukakan dulu. Jadi pada webinar kali ini, di sini saya akan memberikan pemahaman mengenai penyebab dan tanda-tanda burnout, teknik manajemen waktu seperti Eisenhower Metric, dan Pomodoro Teknik, serta cara membangun kebiasaan sehat untuk meningkatkan produktivitas. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang disebut dengan burnout itu. Jadi, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang diakibatkan oleh tekanan kerja yang berkepanjangan atau stres yang tidak dikelola dengan baik oleh seseorang. Nah, kondisi ini itu sering muncul pada individu yang merasa dia itu terlalu terbebani, tidak dihargai, atau juga dia kehilangan kendali atas tugas-tugas mereka. Nah, burnout itu tidak hanya mengaruhi kinerja kerja, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan seseorang. Nah, adapun ciri-ciri burnout, dari ciri-ciri burnout yaitu yang pertama terdapat kelelahan fisik dan emosional. Kemudian dia merasa lebih sinisme atau depersonalisasi, jadi dia menjauhkan diri secara emosional dari pekerjaan atau rekan kerja serta kehilangan semangat. Kemudian dia merasakan penurunan efikasi atau merasa tidak kompeten, tidak produktif, dan kehilangan kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dia alami atau yang dia hadapi. Nah, adapun pencegahan dari burnout ini itu bisa melalui istirahat yang cukup, olahraga, dan makanan-makanan sehat. Kemudian bisa mengatur batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemudian berbicara dengan atasan atau kolega tentang beban kerja. Kemudian bisa mengelola stres melalui meditasi, journaling, atau konseling profesional. Terus kenapa sih manajemen waktu itu penting di era sekarang ini? Ya karena di era sekarang ini itu tuntutan pekerjaan itu semakin tinggi. Kemudian kebutuhan akan keseimbangan antara kehidupan profesional dan personal itu juga dibutuhkan. Sehingga perlu sekali untuk kita bisa manajemen waktu dengan baik di era seperti ini. Jadi di era sekarang ini ya karena perkembangan teknologi, globalisasi, dan persaingan itu membuat beban kerja semakin besar dan kompleks. Nah, manajemen waktu itu sangat berperan penting dalam mengatasi masalah seperti ini ya, karena dengan kita bisa manajemen waktu dengan baik, maka kita dapat yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Jadi dengan manajemen waktu itu hal tersebut membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien, menghindari penundaan, dan mengurangi waktu yang terbuang pada tugas-tugas tidak penting. Kemudian kita dapat mengatasi tekanan deadline dengan jadwal yang terorganisasi. Seseorang dapat memprioritaskan tugas mendesak, mengurangi risiko melewatkan tenggat waktu, dan bekerja dengan lebih terstruktur. Kemudian dapat mencegah burnout. Nah, tuntutan kerja yang tinggi itu seringkali memicu stres berlebihan
Nah, dengan manajemen waktu dengan baik, beban kerja itu dapat dipecahkan menjadi bagian yang lebih terjangkau. Sehingga apa? Sehingga stres atau burnout yang kita alami itu akan semakin berkurang. Kemudian dengan manajemen waktu kita dapat meningkatkan kualitas pekerjaan. Fokus pada tugas yang penting dengan perencanaan yang baik dapat menghasilkan output yang lebih berkualitas dibandingkan bekerja terburu-buru atau dalam kondisi kelelahan. Nah, kebutuhan keseimbangan. Kemudian era modern sekarang ini, batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu seringkali kabur. Nah, terutama dengan adanya work from home atau fleksibilitas kerja. Nah, manajemen waktu itu membantu menjaga keseimbangan ini, yaitu melalui yang pertama waktu untuk keluarga dan hobi. Nah, dengan mengatur pekerjaan secara efisien, seseorang dapat memiliki waktu yang cukup untuk aktivitas pribadi tanpa merasa bersalah atau tertekan. Kemudian mengurangi stres. Nah, ketika kehidupan profesional dan personal itu seimbang, tekanan mental berkurang, sehingga seseorang itu dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Kemudian dapat meningkatkan kepuasan hidup dengan mengalokasikan waktu untuk hal yang bermakna seperti hubungan sosial, olahraga, atau pengembangan diri, sehingga seseorang itu hal tersebut membuat hidup seseorang itu lebih seimbang dan memuaskan. Kemudian memastikan istirahat yang cukup. Jadi manajemen waktu itu memungkinkan seorang untuk menyelesaikan pekerjaan seperti dengan tepat waktu sehingga tidak perlu mengorbankan waktu istirahat atau tidur. Nah, kesimpulannya, jadi manajemen waktu itu bukan sekedar alat untuk meningkatkan produktivitas kerja, akan tetapi juga cara untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Dengan mengelola waktu secara efektif, kita dapat menghadapi tuntutan pekerjaan yang tinggi tanpa mengorbankan kesehatan fisik dan mental sekaligus menjaga hubungan dan kesejahteraan pribadi. Langsung saja untuk masuk dalam materi. Nah, apa itu burnout? Jadi, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja yang berkepanjangan dan tidak teratasi. Nah, menurut World Health Organization atau WHO, itu mengkategorikan bahwa burnout itu sebagai sindrom yang secara spesifik terkait dengan lingkungan kerja, bukan masalah kesehatan medis langsung, akan tetapi hal tersebut dapat memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan seseorang. Nah, kondisi burnout ini ada 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu kelelahan atau energi yang menurun, kemudian peningkatan jarak mental terhadap pekerjaan atau perasaan sinis, kemudian penurunan efikasi profesional. Nah, untuk tanda dan gejala burnout, itu ada dari berbagai segi. Nah, dari segi yang pertama yaitu dari segi fisik. Nah, dari segi fisik, seorang ketika mengalami burnout dia akan mengalami kelelahan yang konstan bahkan setelah istirahat. Jadi walaupun dia sudah istirahat yang cukup, istirahat banyak, tapi dia terus merasa kelelahan. Kemudian gejala fisik seperti sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan. Kemudian dia akan mengalami penurunan daya tahan tubuh, yang mana hal tersebut membuat lebih rentan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu dari segi emosionalnya. Jadi ketika seorang mengalami burnout, nah seorang tersebut punya rasa sinis atau tidak peduli terhadap pekerjaan. Kemudian dia akan mengalami frustasi yang berkepanjangan. Kemudian dia akan kehilangan motivasi atau semangat dalam hidupnya. Kemudian dari segi kognitif atau pikirannya, seseorang tersebut ketika mengalami burnout, dia akan kesulitan berkonsentrasi dan fokus. Kemudian dia akan kesulitan mengambil keputusan dan dia akan mengalami penurunan kreativitas dan kemampuan menyelesaikan masalah. Kemudian dari segi perilaku, ketika seorang tersebut mengalami burnout, dia akan menarik diri dari kolega atau hubungan sosial jadi dia akan cenderung menghindari hubungan sosial dengan orang lain. Kemudian dia akan melakukan kebiasaan buruk seperti konsumsi alkohol, merokok, atau makanan yang berlebihan. Kemudian dia akan mengalami penundaan pekerjaan atau prokrastinasi.
atau produktivitasnya itu menurun. Kemudian untuk penyebab dari burnout yaitu yang pertama yaitu karena beban kerja yang berlebihan. Jadi tuntutan pekerjaan yang melebihi kapasitas fisik atau mental seseorang tanpa waktu istirahat yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu ketidakjelasan peran. Ketika individu tidak memahami tanggung jawabnya, tidak mendapatkan arahan yang cukup, atau menghadapi konflik peran, sehingga hal tersebut akan menyebabkan seseorang mengalami burnout. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya kontrol. Jadi tidak memiliki otonomi atau pengaruh dalam membuat keputusan pekerjaan, seperti pengaturan jadwal atau metode kerja. Kemudian ketidakseimbangan kerja hidup. Jadi fokus yang berlebihan pada pekerjaan hingga mengabaikan waktu untuk keluarga, teman, atau diri sendiri. Kemudian dampak dari burnout yaitu yang pertama dampak pada produktivitas dan karirnya. Jadi dampak burnout pada produktivitas dan karirnya yaitu dia akan mengalami penurunan kualitas kerja akibat kurangnya fokus dan motivasi. Kemudian dia akan mengalami kesalahan kerja lebih sering terjadi, yang mana hal tersebut dapat merusak reputasi profesional. Kemudian dampak pada kesehatan fisik dan mental yaitu hal tersebut akan meningkatkan risiko masalah mental seperti kecemasan, depresi, atau gangguan tidur. Kemudian berkontribusi pada kondisi fisik kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, atau gangguan sistem imun. Kemudian dampak kehidupan sosial. Jadi dampak burnout pada kehidupan sosialnya hubungan dengan keluarga dari seorang tersebut ketika mengalami atau terkena burnout, maka hubungan dengan keluarga atau teman menjadi tegang akibat iritabilitas dan menarik diri. Kemudian dia akan kehilangan hubungan sosial yang memperburuk perasaan isolasi. Kemudian materi yang kedua yaitu mengapa sih manajemen waktu itu penting. Ya, manajemen waktu penting itu karena manajemen waktu adalah keterampilan krusial di era modern yang membantu individu itu bekerja secara lebih efektif, menjaga keseimbangan hidup, dan mencegah kelelahan akibat tekanan pekerjaan. Nah, berikut adalah rincian mengapa sih hal ini sangat penting, yaitu yang pertama, mengelola waktu agar lebih produktivitas, yaitu dengan yang pertama bekerja lebih cerdas, bukan lebih cermat. Jadi produktivitas itu tidak selalu berarti bekerja lebih keras atau lebih lama, akan tetapi bekerja dengan strategi yang tepat. Nah, manajemen waktu itu membantu yang pertama itu memprioritaskan tugas penting dan bernilai tinggi. Kemudian mengurangi waktu untuk aktivitas yang tidak produktif atau kurang relevan. Kemudian dengan fokus pada tugas bernilai tinggi. Langkah-langkahnya yaitu kita harus mengidentifikasi tugas yang memberikan dampak terbesar terhadap hasil kerja. Kemudian kita menghindari multitasking berlebihan yang sering mengurangi kualitas kerja dan meningkatkan stres. Kemudian kita bisa menggunakan teknik seperti Eisenhower Matrix atau Pareto Principle untuk menentukan prioritas. Kemudian yaitu untuk keseimbangan hidup. Jadi untuk keseimbangan hidup yang pertama itu konsep work-life balance, yaitu manajemen waktu memungkinkan individu itu membagi waktu secara proporsional untuk pekerjaannya, keluarganya, istirahatnya, atau hobinya, sehingga semua hal tersebut bisa terjalani oleh individu tersebut. Kemudian dampak keseimbangan hidup terhadap kebahagiaan. Jadi keseimbangan hidup itu meningkatkan kesehatan mental seperti mengurangi resiko kecemasan dan depresi, memberikan rasa kepuasan dan kontrol atau kehidupan sehingga seseorang itu merasa lebih bahagia dan bermakna. Kemudian kaitannya manajemen waktu dan burnout. Jadi yang pertama
dampak manajemen waktu yang buruk. Jadi ketika waktu tidak dikelola dengan baik, individu itu akan cenderung yang pertama mengalami stres akibat tenggat waktu yang tidak terpenuhi. Kemudian dia akan terjebak dalam overload tugas tanpa waktu istirahat yang memadai. Dan dia akan merasa kehilangan kendali atas pekerjaan yang memperburuk tekanan. Kemudian manajemen waktu itu mencegah burnout. Jadi mengelola waktu secara bijak itu dapat yang pertama membantu menyelesaikan tugas lebih efisien tanpa bekerja berlebihan. Kemudian memberikan ruang untuk jeda dan istirahat sehingga energi itu tetap terjaga. Kemudian meningkatkan rasa pencapaian karena tugas-tugas selesai tepat waktu. Jadi kesimpulannya, manajemen waktu adalah kunci untuk mencapai produktivitas optimal, menjaga keseimbangan hidup dan juga dapat mencegah burnout. Nah, dengan mengatur waktu secara efisien, individu dapat bekerja lebih cerdas, menikmati hidup lebih baik, dan mengurangi stres. Skill ini adalah investasi penting untuk kesuksesan jangka panjang, baik secara profesional maupun pribadi. Kemudian, teknik manajemen waktu, produktivitas tanpa burnout, yaitu jadi mengelola waktu dengan bijak tidak hanya meningkatkan produktivitas, akan tetapi juga menjaga kesehatan mental agar terhindar dari burnout. Nah, berikut adalah beberapa teknik yang efektif yang digunakan untuk manajemen waktu untuk produktivitas tanpa burnout, yaitu ada beberapa teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik prioritas. Nah, teknik prioritas ini terdapat dua teknik, yaitu yang pertama Eisenhower Metric, yang kedua Pareto Principle. Jadi teknik Eisenhower Metric ini merupakan teknik yang membagi tugas menjadi 4 kuadran berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Yaitu yang kuadran pertama yaitu tugas yang dan dua yaitu penting akan tapi tidak mendesak. Jadi alokasikan waktu untuk pengembangan jangka panjang seperti belajar keterampilan baru atau perencanaan strategi. Kuadran 3 yaitu tugas atau pekerjaan yang tidak penting akan tetapi pekerjaan atau tugas ini itu mendesak. Jadi delegasikan tugas ini seperti menjawab email non prioritas atau tugas administrasi kecil. Kemudian kuadran 4 itu tugas atau pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi hindari aktivitas ini seperti scrolling media sosial tanpa tujuan atau menonton video yang tidak relevan. Kemudian teknik prioritas yang kedua yaitu teknik Pareto Principle, yaitu 80% hasil itu berasal dari 20% usaha. Jadi kita harus bisa mengidentifikasikan pekerjaan atau aktivitas yang memberikan dampak besar dan fokuskanlah energi kita di sana. Kemudian hindari membuang waktu pada detail kecil yang tidak memberikan nilai signifikan. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik pengelolaan waktu. Yang mana teknik pengelolaan waktu ini dibagi menjadi 3 teknik. Yaitu teknik yang pertama mengenai Pomodoro teknik. Jadi Pomodoro teknik ini merupakan teknik yang mana pada pelaksanaannya ini bekerja intens selama 25 menit, lalu kita ambil istirahat 5 menit. Nah, setelah 4 siklus, jadi bekerja 25 menit, kemudian istirahat 5 menit, ini dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, hal tersebut itu akan mencegah kelelahan dengan memberikan waktu istirahat yang teratur kepada kita saat melakukan pekerjaan atau mengerjakan tugas-tugas yang kita hadapi. Kemudian teknik yang kedua yaitu time blocking.
Jadi jadwalkan tugas tertentu di waktu tertentu seperti jam 8 sampai jam 10 menyusun laporan atau jam 1 sampai jam 2 menjawab email. Kemudian patuhi jadwal ini untuk menghindari multitasking dan memastikan fokus penuh. Kemudian teknik yang ketiga yaitu batch processing. Jadi kelompokkan tugas serupa seperti menjawab email sekaligus, menyusun dokumen sekaligus, atau menelpon klien dalam satu sesi. Kemudian teknik ini mengurangi peralihan fokus, sehingga akan lebih efisien untuk dilakukan. Kemudian teknik yang ketiga yaitu mengelola gangguan. Jadi untuk mengelola gangguan, langkah yang kita lakukan yang pertama itu matikan notifikasi. Jadi kita harus nonaktifkan notifikasi dari ponsel, media sosial atau aplikasi lainnya selama bekerja. Kemudian gunakan mode don't disturb atau jangan ganggu atau aplikasi pemblokir untuk menjaga zona fokus. Jadi ketika kita sedang melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang kita hadapi, itu bisa lebih fokus dan konsentrasi lagi. Tidak terganggu dengan hal-hal yang dari luar atau hal-hal eksternal karena gangguan notifikasi atau gangguan handphone dan sebagainya. Kemudian itu buat zona fokus. Jadi kita harus menemukan tempat kerja bebas gangguan. Nah, jika di rumah itu pastikan anggota keluarga itu memahami waktu kerja kita saat melakukan atau mengerjakan menyelesaikan tugas yang kita hadapi. Kemudian kita harus menggunakan alat bantu seperti headphone, noise cancelling untuk meningkatkan konsentrasi. Kemudian kita harus berani mengatakan tidak. Jadi kita harus belajar menolak tugas yang tidak mendukung atau tidak mendukung tujuan atau prioritas kita. Kemudian kita harus menggunakan, tentu saja di dalam mengatakan tidak tersebut pada seseorang, kita harus menggunakan kalimat yang sopan, yaitu seperti saya tidak bisa sekarang, tapi bisa membantu nanti. Itu di luar fokus saya saat ini. Mungkin ada orang lain yang lebih cocok untuk mengerjakannya. Jadi kita harus berani mengatakan tidak pada ajakan seseorang. Dan ketika menyatakan tidak tersebut, Anda harus mengutarakan dengan hal yang baik atau sopan, sehingga orang yang ingin minta bantuan kepada kalian itu tidak tersinggung. Kemudian materi yang keempat yaitu membangun kebiasaan sehat untuk keseimbangan hidup. Jadi keseimbangan hidup yang sehat itu membutuhkan perhatian terhadap berbagai aspek, mulai dari istirahat, aktivitas fisik, hingga hubungan sosial. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam membangun kebiasaan sehat untuk keseimbangan hidup. Itu yang pertama, jadwal istirahat yang cukup. Jadi pentingnya tidur itu minimal 7-8 jam setiap malam. Jadi kualitas tidur yang baik itu membantu tubuh memperbaiki sel, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Kemudian yang kedua, menggunakan waktu istirahat untuk memulihkan energi. Jadi hindari gangguan seperti gadget sebelum tidur. Nah, jadwalkan waktu istirahat siang jika memungkinkan untuk menyegarkan tubuh. Kemudian aktivitas fisik dan relaksasi. Jadi luangkan waktu untuk olahraga, meditasi, atau jalan-jalan santai. Nah, aktivitas fisik selama 20-30 menit setiap hari itu dapat meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki mood, dan menjaga kebugaran. Nah, meditasi atau penernapasan dalam membantu menenangkan pikiran. Kemudian manfaatnya dalam mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Dengan rutin bergerak dan relaksasi, hormon stres seperti kortisol itu berkurang, sehingga tubuh dan pikiran itu lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari. Kemudian hobi dan koneksi sosial. Jadi sisihkan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan di luar pekerjaan. Nah, melakukan hobi seperti membaca, kemudian memasak, atau seni kreatif itu dapat meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan pribadi. Jadi, ketika seseorang tersebut bisa menyisihkan waktunya untuk aktivitas-aktivitas yang menyenangkan di luar pekerjaannya, individu tersebut akan merasa lebih bahagia karena dia bisa melakukan
kegiatan-kegiatan yang menyenangkan atau sesuai dengan hobinya. Kemudian bangun hubungan sosial untuk dukungan emosional. Jadi jadwalkan waktu berkumpul bersama keluarga atau teman. Nah, hubungan positif dapat menjadi pelipur lara saat menghadapi tekanan hidup. Jadi, dengan melibatkan kebiasaan sehat ini, Anda dapat menciptakan harmoni antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan pribadi, sehingga hidup kita, hidup kalian, hidup kita semua itu akan lebih produktif dan bermakna. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh studi kasus gimana sih cara manajemen waktunya seseorang ketika mengalami burnout. Nah, di sini saya akan mengangkat sebuah kasus atau contoh saja. Jadi ini merupakan kisah karyawan yang berhasil mengatasi burnout. Mungkin di sini saya sebelumnya minta maaf, mungkin ketika saya memberikan contohnya namanya di sini mungkin sama dengan nama kalian. Saya tidak bermaksud untuk hal tersebut. Di sini saya hanya memberikan contoh. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu Rani. Itu dia berusia 25 tahun. Dia itu merupakan seorang manajer proyek di perusahaan teknologi. Dikenal sebagai pekerja keras, namun jadwal kerja yang padat, tanggung jawab yang berat, dan kurangnya waktu untuk diri sendiri itu membuat Rani mengalami burnout. Nah, ia merasa lelah terus-menerus, kehilangan motivasi dan produktivitasnya menurun drastis. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi bahwa tantangan yang dihadapi Rani yaitu yang pertama tantangan tekanan kerja yang berlebihan. Jadi tuntutan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu singkat. Kemudian kurangnya waktu istirahat. Jadi Rani itu sering bekerja hingga larut malam sehingga mengorbankan waktu istirahat atau tidurnya. Kemudian minimnya aktivitas fisik dan relaksasi. Tidak ada waktu untuk olahraga atau hobi yang dulu ia nikmati. Kemudian hubungan sosial yang terbengkalai. Ia mulai merasa terisolasi karena jarang bertemu keluarga dan temannya. Kemudian pendekatan solusi. Jadi manajemen waktu dan yaitu dengan cara manajemen waktu dan keseimbangan hidup. Nah, yaitu yang pertama dengan cara mengatur ulang prioritas. Jadi Rani bekerja sama dengan supervisornya untuk menentukan prioritas pekerjaan. Ia mulai menggunakan metode time blocking, jadi memisahkan waktu untuk pekerjaan utama, rapat, dan penyelesaian tugas. Kemudian yang kedua yaitu memastikan bahwa waktu istirahat yang cukup. Jadi Rani mulai tidur 7-8 jam setiap malam. Ia juga menjadwalkan waktu istirahat siang selama 15 menit untuk melepaskan penat di tengah hari. Kemudian menambahkan aktivitas fisik dan relaksasi. Jadi Rani berkomitmen untuk berolahraga ringan selama 20 menit setiap pagi dan mengikuti kelas yoga seminggu sekali. Kemudian meditasi membantu mengurangi kecemasannya. Kemudian Rani meluangkan waktu untuk hobi dan sosialisasi. Jadi ia kembali menggambar hobinya sejak remaja selama 30 menit di akhir pekan. Rani juga menjadwalkan makan malam dengan keluarga setiap Jumat malam, menciptakan momen kebersamaan yang berarti. Kemudian hasil yang dicapai. Jadi hasil yang dicapai oleh Rani yaitu yang pertama mengenai pemulihan energi dan motivasi. Jadi dengan tidur cukup dan berolahraga, Rani merasa lebih bertenaga dan mampu menyelesaikan tugas lebih cepat. Kemudian peningkatan produktivitas. Jadi penggunaan time blocking itu membantu Rani fokus pada tugas penting tanpa terganggu oleh hal-hal kecil. Kemudian kesehatan mental yang lebih baik. Jadi meditasi dan hubungan sosial itu mengurangi stres dan memberikan dukungan emosional. Kemudian kebahagiaan pribadi yang meningkat. Jadi menjalani hidup kembali memberikan rasa pencapaian dan kebahagiaan di luar pekerjaan. Jadi kesimpulannya, di sini Rani membuktikan bahwa manajemen waktu yang baik dan menjaga keseimbangan hidup itu tidak hanya membantu mengatasi burnout, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup secara keseluruhan.
Nah, peningkatan ini menunjukkan bahwa mengambil waktu untuk diri sendiri bukanlah kemunduran, melainkan langkah maju menuju keberhasilan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.